Indonesia mengenal penjajahan sebagai luka kolektif. Kita menghafalnya di bangku sekolah. VOC, tanam paksa, rempah-rempah, kapal-kapal dagang, dan meriam yang menghadap ke kampung-kampung pesisir. Kita mengenalnya sebagai masa gelap, ketika tanah ini tidak dimiliki oleh mereka yang mengolahnya, dan hasil bumi tidak dinikmati oleh mereka yang menanamnya. Namun sejarah selalu menyisakan pertanyaan yang tidak selesai. Apakah penjajahan benar-benar berakhir ketika bendera asing diturunkan? Di abad ke-21, Indonesia tidak lagi dijajah oleh kapal dagang VOC, tidak lagi dipaksa menanam kopi untuk pasar Eropa, dan tidak lagi diperintah oleh gubernur jenderal dari negeri jauh. Tetapi di banyak tempat, rakyat masih kehilangan tanahnya. Hutan dirampas atas nama pembangunan, sumber daya dikuasai segelintir elit, dan hukum lebih sering berpihak kepada kekuasaan daripada keadilan. Perbedaannya hanya satu, penjajah itu kini berbicara dengan bahasa yang sama. Bung Karno pernah mengingatkan bahwa perjuangan paling berat bukanlah melawan bangsa asing, melainkan melawan bangsa sendiri. Sebab ketika penindasan datang dari luar, musuh terlihat jelas. Tetapi ketika ia datang dari dalam, ia menyamar sebagai kebijakan, pembangunan, stabilitas, dan nasionalisme. Narasi ini tidak bermaksud menyederhanakan sejarah, tidak pula ingin menyamakan VOC dengan negara Indonesia, tetapi ia ingin mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah struktur penjajahan benar-benar lenyap, atau hanya berganti wajah? Untuk menjawabnya, kita harus menengok ke masa lalu, ke cara VOC menjajah, lalu menelusuri bagaimana pola-pola itu hidup kembali dalam bentuk baru setelah kemerdekaan. VOC tidak datang sebagai negara, ia datang sebagai perusahaan. Inilah keunikan sekaligus kengerian dari kolonialisme awal di Nusantara. Penjajahan tidak dimulai oleh tentara kerajaan, melainkan oleh sebuah korporasi dagang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC lahir pada awal abad ke-17 sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia yang diberi hak istimewa luar biasa. Hak mencetak uang, membentuk tentara, membuat perjanjian politik, bahkan menyatakan perang. Dengan kata lain, VOC adalah negara tanpa rakyat, tetapi memiliki kekuasaan setara negara. Tujuan VOC sederhana dan dingin, keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan rempah-rempah. Namun, untuk mencapai tujuan ekonomi itu, VOC harus menguasai wilayah, memaksa perjanjian, dan menundukkan penguasa lokal. Maka, perdagangan berubah menjadi penaklukan. VOC tidak menjajah Nusantara dengan menguasai seluruh wilayah sekaligus. Ia bergerak selektif, menargetkan pusat-pusat produksi strategis. Maluku untuk cengkeh, Jawa untuk beras dan tenaga kerja, Sumatera untuk lada. Di wilayah-wilayah ini, VOC menerapkan satu prinsip utama, monopoli mutlak. Rakyat hanya boleh menjual hasil bumi kepada VOC dengan harga yang ditentukan sepihak. Menjual kepada pihak lain dianggap pelanggaran berat, seringkali dihukum dengan kekerasan. Monopoli ini bukan sekedar praktik dagang, ia adalah mekanisme penguasaan ekonomi dan sosial. Ketika rakyat tidak bebas menentukan kepada siapa mereka menjual hasil panennya, maka mereka kehilangan kedaulatan atas hidupnya sendiri. VOC sering digambarkan sebagai pedagang licik, bukan penjajah brutal. Gambaran ini menyesatkan. VOC membangun benteng, memelihara tentara bayaran, dan tidak segan menggunakan kekerasan ekstrim. Di Maluku, kebijakan Hongi Tochten, pelayaran militer untuk memusnahkan pohon cengkeh milik rakyat yang melanggar monopoli, menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi dijaga dengan senjata. Kekerasan VOC bersifat sistematis, bukan emosional. Ia bukan kemarahan, melainkan kalkulasi biaya dan keuntungan. Jika membakar desa lebih murah daripada kehilangan monopoli, maka desa akan dibakar. VOC tidak bekerja sendirian. Salah satu kunci keberhasilannya adalah memanfaatkan penguasa lokal. Raja,
bupati dan bangsawan pribumi dijadikan mitra, atau lebih tepatnya perpanjangan tangan. Mereka diberi jabatan, upeti dan perlindungan, asalkan mau memastikan rakyatnya patuh kepada VOC. Disinilah benih awal kontradiksi itu muncul. Penjajahan asing berjalan mulus karena dibantu oleh elit pribumi. Rakyat tidak hanya tunduk kepada VOC, tetapi juga kepada pemimpinnya sendiri yang kini menjadi bagian dari sistem kolonial. Kekuasaan tradisional tidak dihanjurkan, ia dipelihara dan diarahkan untuk kepentingan kolonial. Ketika VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, banyak yang mengira penjajahan akan berakhir. Kenyataannya, struktur yang telah dibangun VOC terlalu menguntungkan untuk dilepaskan. Pemerintah Belanda mengambil alih dan melanjutkan pola eksploitasi dalam bentuk yang lebih terorganisir. Dari sinilah lahir sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang memaksa petani menanam komoditas ekspor untuk negara kolonial. Jika VOC adalah penjajahan oleh korporasi, maka Hindia Belanda adalah penjajahan oleh negara. Tetapi logikanya tetap sama. Tanah dan tenaga kerja pribumi digunakan untuk kemakmuran segelintir orang di pusat kekuasaan. Dari seluruh praktik VOC, satu kesimpulan penting dapat ditarik. Penjajahan VOC bukan sekedar kehadiran orang asing, melainkan penciptaan struktur ketergantungan. Rakyat dipisahkan dari hasil kerjanya. Penguasa lokal dipisahkan dari tanggung jawab moralnya. Ekonomi dipisahkan dari keadilan. Struktur inilah yang kelak akan menjadi pertanyaan besar setelah Indonesia merdeka. Apakah struktur itu dihancurkan atau justru diwarisi? Sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, tetapi juga oleh mereka yang ingin membangun ingatan bersama. Di Indonesia, salah satu ingatan korektif paling kuat adalah kalimat yang hampir sakral. Indonesia dijajah selama 350 tahun. Kalimat ini diulang dalam buku pelajaran, pidato politik, dan perayaan kemerdekaan. Ia menjadi mantra nasionalisme, simbol penderitaan bersama, dan sekaligus bahan bakar perlawanan. Namun, para sejarawan modern mulai mengajukan pertanyaan yang lebih tenang namun tajam. Benarkah Indonesia dijajah selama itu? Pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan penderitaan masa lalu, melainkan untuk memahami bagaimana narasi penjajahan dibentuk, disederhanakan, dan kemudian digunakan, bukan hanya untuk melawan penjajah asing, tetapi juga untuk membingkai kekuasaan setelah kemerdekaan. Secara historis, VOC berdiri pada 1602 dan bubar pada 1799. Pemerintahan kolonial Belanda yang lebih terpusat baru benar-benar menguasai seluruh wilayah Nusantara pada awal abad ke-20. Artinya, banyak daerah di Indonesia baru berada di bawah kontrol kolonial penuh selama beberapa dekade sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Aceh, Bali, dan sebagian wilayah Kalimantan dan Papua memiliki pengalaman kolonial yang sangat berbeda satu sama lain. Ada daerah yang mengalami kontrol ketat dan eksploitasi langsung, ada pula yang relatif otonom dalam waktu lama. Maka 350 tahun penjajahan bukanlah fakta administratif yang presisi, melainkan narasi simbolik, sebuah cara untuk merangkum pengalaman kolonial yang kompleks ke dalam satu kalimat emosional. Narasi panjangnya penjajahan memiliki fungsi politis yang sangat penting pada masa awal kemerdekaan. Indonesia adalah negara baru yang rapuh, terdiri dari ratusan etnis, bahasa, dan kepentingan lokal. Ia membutuhkan musuh bersama dalam ingatan, sesuatu yang bisa menyatukan perbedaan. Kolonialisme Belanda menjadi musuh itu. Dengan menekankan penderitaan kolektif selama ratusan tahun, nasionalisme Indonesia dibangun di atas identitas sebagai korban yang bangkit dan melawan. Ini bukan manipulasi semata, melainkan strategi survival sebuah bangsa muda. Namun, disinilah paradoks mulai muncul. Jika penjajahan selalu dipahami sebagai sesuatu yang datang dari luar, orang asing, kulit putih, bahasa Eropa, maka penindasan yang dilakukan oleh sesama anak bangsa menjadi sulit dikenali sebagai penjajahan.
Narasi nasionalisme yang terlalu sederhana menciptakan dikotomi moral yang nyaman. Penjajah sama dengan asing dan jahat, yang dijajah sama dengan pribumi dan baik. Dalam kerangka ini, kritik terhadap kekuasaan intern sering dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Mereka yang mempertanyakan kebijakan negara bisa dicap anti-nasional, pengkhianat, atau tidak memahami sejarah. Ironisnya, narasi yang dulu membebaskan dari kolonialisme asing justru bisa membungkam kritik terhadap kolonialisme intern. Setelah kemerdekaan, elit politik Indonesia mewarisi negara yang dibentuk oleh kolonialisme, birokrasi sentralistik, hukum tanah yang tidak adil, dan ekonomi ekstraktif. Alih-alih membongkar seluruh struktur itu, banyak diantaranya dipertahankan, bahkan diperkuat. Nasionalisme lalu berfungsi sebagai legitimasi. Kebijakan yang merugikan rakyat dapat dibungkus sebagai demi stabilitas nasional. Perampasan tanah dapat disebut sebagai demi pembangunan. Pembungkaman kritik dapat dibenarkan sebagai menjaga persatuan. Disinilah kalimat Bung Karno menemukan maknanya yang paling tragis. Melawan bangsanya sendiri jauh lebih sulit daripada melawan penjajah asing. Narasi penjajahan panjang menciptakan psikologi kolektif tertentu, rasa trauma, kewaspadaan terhadap asing, dan kepercayaan kuat kepada negara sebagai pelindung. Dalam kondisi ideal, ini bisa menjadi kekuatan. Namun dalam praktek, ia juga membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Jika negara selalu diposisikan sebagai pahlawan pembebasan, maka kritik terhadap negara mudah dipersepsikan sebagai pengkhianatan terhadap sejarah. Di titik ini, penjajahan tidak lagi memerlukan VOC atau bendera asing. Ia cukup bersembunyi di balik bahasa nasionalisme. Kemerdekaan sering dibayangkan sebagai sebuah titik akhir, sebuah garis tegas antara masa gelap dan masa terang. Namun dalam kenyataannya, kemerdekaan lebih mirip pergantian aktor di atas panggung yang sama. Lampu berganti warna, kostum berubah, tetapi panggung dan naskahnya seringkali tetap. Setelah 1945, Indonesia memang bebas dari kekuasaan kolonial asing. Tetapi ia mewarisi hampir seluruh arsitektur kekuasaan kolonial, birokrasi sentralistik, hukum agraria yang timpang, dan ekonomi yang berorientasi pada ekstraksi sumber daya. Struktur inilah yang kemudian dioperasikan oleh elit nasional. Di titik inilah istilah penjajahan internal menemukan relevansinya. Penjajahan internal bukanlah penjajahan oleh bangsa asing, melainkan penguasaan sistematis satu kelompok atas kelompok lain dalam satu bangsa dengan pola yang menyerupai kolonialisme, eksploitasi sumber daya, pemaksaan kebijakan, dan penghilangan suara rakyat. Dalam konteks Indonesia, penjajahan internal muncul ketika negara atau elit nasional memperlakukan rakyatnya sendiri sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek yang berdaulat. Penindasan ini seringkali tidak dilakukan dengan senjata, melainkan dengan regulasi, proyek, dan narasi kemajuan. Belanda meninggalkan Indonesia bukan dalam keadaan kosong. Mereka meninggalkan sistem hukum tanah yang menguntungkan penguasa, sistem pajak yang menekan rakyat kecil, dan birokrasi yang lebih loyal kepada atasan daripada kepada warga. Alih-alih merombak secara radikal, negara pasca kemerdekaan justru mengambil alih dan melanjutkan sistem tersebut. Hal ini dapat dipahami. Negara baru membutuhkan stabilitas, tetapi konsekuensinya besar. Tanah yang dulu diklaim sebagai milik negara kolonial, kini diklaim sebagai milik negara nasional. Hutan yang dulu dieksploitasi untuk kepentingan kerajaan Eropa, kini dibuka atas nama pembangunan nasional. Rakyat tetap berada di posisi yang sama, di bawah. Jika VOC dulu memanfaatkan elit lokal sebagai perpanjangan tangan, maka pasca kemerdekaan, elit pribumi menjadi aktor utama penjajahan internal itu sendiri. Politisi, pejabat nasional, dan pengusaha nasional membentuk aliansi kekuasaan yang menguasai sumber daya strategis. Mereka tidak lagi melayani VOC, tetapi melayani kepentingan modal dan kekuasaan mereka sendiri. Dalam struktur ini,
rakyat tidak lagi dipaksa menjual hasil bumi kepada perusahaan asing, tetapi dipaksa menerima upah murah, kehilangan tanah, dan hidup di sekitar tambang, perkebunan, atau proyek infrastruktur yang tidak mereka nikmati manfaatnya. Perbedaannya tipis. Dulu penjajah mengambil hasil bumi, kini penjajah mengambil masa depan. Penjajahan internal tidak akan bertahan tanpa legitimasi, dan legitimasi itu datang dalam bentuk nasionalisme pembangunan. Setiap kritik terhadap kebijakan negara dapat dibalas dengan satu kalimat ampuh. Ini demi kepentingan nasional. Tambang dibuka demi devisa, hutan dibabat demi pertumbuhan ekonomi, tanah dirampas demi proyek strategis nasional. Bahasa ini terdengar patriotik, tetapi seringkali menutupi fakta bahwa keuntungan utama jatuh ke tangan segelintir elit. Nasionalisme yang dulu membebaskan, kini berubah menjadi tameng kekuasaan. Salah satu ciri utama penjajahan, baik asing maupun internal, adalah penghilangan suara rakyat. Keputusan diambil tanpa partisipasi bermakna, dan penolakan dianggap sebagai gangguan. Rakyat desa, masyarakat adat, nelayan dan buruh seringkali menjadi korban pertama. Mereka kehilangan tanah, ruang hidup, dan mata pencaharian. Namun jarang memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, hukum tidak melindungi mereka, melainkan justru mengkriminalisasi perlawanan. Orde Baru menunjukkan bagaimana penjajahan itu dilembagakan secara nasional, rapi, sistematis, dan berlangsung selama puluhan tahun. Di bawah rezim Orde Baru, negara tidak hanya diperintah, tetapi dikelola. Negara berubah menjadi mesin besar yang mengatur tanah, tenaga kerja, sumber daya alam, dan bahkan ingatan kolektif rakyatnya. Dalam banyak hal, negara berperan layaknya VOC modern, bukan sebagai penjaga kesejahteraan rakyat, melainkan sebagai pengelola keuntungan bagi segelintir elit. Orde Baru lahir dari trauma, konflik politik, krisis ekonomi, dan kekerasan massal. Dari trauma itulah rezim membangun satu kata sakral, stabilitas. Atas nama stabilitas, kebebasan dibatasi. Atas nama stabilitas, kritik dibungkam. Atas nama stabilitas, kekuasaan dipusatkan. Narasi ini sangat efektif. Rakyat yang lelah oleh kekacauan menerima pembatasan sebagai harga yang harus dibayar demi ketertiban. Namun, stabilitas ini tidak netral. Ia dirancang untuk memastikan bahwa arus kekayaan dan kekuasaan tidak terganggu. Orde Baru membangun aliansi kuat antara negara, militer, dan pengusaha. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai aktor ekonomi dan politik. Pengusaha tertentu diberi konsesi tambang, hutan, dan proyek infrastruktur. Negara menyediakan legitimasi dan perlindungan hukum. Struktur ini sangat mirip dengan VOC. VOC memiliki tentara untuk menjaga monopoli. Orde Baru memiliki militer untuk menjaga stabilitas. VOC menguasai perdagangan rempah. Orde Baru menguasai minyak, kayu, dan tambang. Perbedaannya hanya satu. Keuntungan kini mengalir ke elit nasional, bukan ke Amsterdam. Di masa Orde Baru, tanah diperlakukan sebagai aset negara yang bisa dialokasikan sesuai kepentingan pembangunan. Konsesi hutan dan tambang diberikan dalam skala masif, seringkali tanpa persetujuan masyarakat setempat. Masyarakat adat dianggap penghalang kemajuan. Petani dianggap tidak efisien. Lingkungan dianggap korban yang bisa dikorbankan. Ini adalah logika kolonial yang disempurnakan. Alam dan manusia dipisahkan dari haknya sendiri demi pertumbuhan ekonomi makro. Seperti VOC yang tidak pernah meminta persetujuan rakyat Nusantara, Orde Baru membangun tanpa partisipasi publik yang bermakna. Keputusan dibuat di pusat kekuasaan, dilaksanakan di daerah, dan dampaknya ditanggung oleh rakyat. Perlawanan terhadap proyek tambang, waduk, atau perkebunan seringkali dihadapi dengan represi. Aparat negara bertindak bukan sebagai pelindung warga, melainkan sebagai penjaga proyek. Di titik ini, negara tidak lagi berbeda dari penjajah. Ia mengambil, melarang, dan menghukum. Yang membuat penjajahan Orde Baru lebih efektif daripada VOC adalah nasionalisme. VOC tidak pernah mengklaim mencintai Nusantara. Orde Baru justru terus-menerus mengklaim bertindak demi bangsa dan negara. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, sejarah ditulis ulang.
Semua ini menciptakan ilusi bahwa kekuasaan elit adalah kepentingan nasional. Padahal yang terjadi adalah oligarki, penguasaan ekonomi dan politik oleh segelintir orang yang saling terhubung melalui kekuasaan. Reformasi 1998 menjatuhkan rezim tetapi tidak sepenuhnya membongkar strukturnya. Banyak pola Orde Baru tetap hidup, konsesi besar, kriminalisasi warga, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. VOC telah lama bubar, Orde Baru telah runtuh, namun logika penjajahan, penguasaan tanpa persetujuan, masih bernaung. Pada akhirnya, pertanyaan tentang penjajahan tidak sesederhana soal siapa yang datang dari seberang laut dan siapa yang lahir di tanah ini. Penjajahan bukan hanya peristiwa historis, melainkan cara kekuasaan bekerja. Ia bisa berubah wajah, berganti bahasa, dan mengenakan simbol-simbol kebangsaan, tetapi esensinya tetap sama, penguasaan atas hidup orang lain tanpa persetujuan yang adil. VOC pernah menjajah Nusantara dengan senjata, monopoli, dan perjanjian paksa. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajahan itu. Tetapi yang tidak sepenuhnya berhasil adalah mengusir logika penjajahan dari dalam dirinya sendiri. Jika kolonialisme VOC bersifat teritorial, menguasai pelabuhan, lahan, dan jalur dagang, maka penjajahan oleh bangsa sendiri bersifat struktural. Ia hidup dalam hukum, kebijakan, dan relasi kuasa yang timpang. Rakyat tidak lagi dipaksa bekerja oleh mandor asing, tetapi seringkali dipaksa menerima kebijakan yang tidak mereka pahami dan tidak mereka setujui. Tanah dirampas bukan oleh kolonial, melainkan oleh izin negara. Hutan hilang bukan atas nama Raja Eropa, melainkan atas nama pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kemerdekaan menjadi paradoks. Negara merdeka, tetapi banyak warganya belum merdeka secara sosial dan ekonomi. Penjajahan oleh bangsa sendiri lebih berbahaya bukan karena ia lebih kejam, melainkan karena ia lebih sulit dikenali. Ia berbicara dengan bahasa yang sama, menggunakan simbol yang sama, dan mengklaim tujuan yang sama, kesejahteraan bangsa. VOC tidak pernah berpura-pura menjadi pelindung rakyat Nusantara. Negara nasional seringkali melakukannya, bahkan ketika kebijakannya melukai rakyat itu sendiri. Ketika penindasan datang dari luar, perlawanan mudah dipersatukan. Tetapi ketika penindasan datang dari dalam, perlawanan mudah dipecah antara yang disebut pro-pembangunan dan anti-negara. Narasi ini bukan ajakan untuk menolak negara atau membenci bangsa sendiri. Ia adalah ajakan untuk mengingat sejarah secara lebih jujur dan dewasa. Mengakui bahwa bangsa sendiri bisa menindas bukan berarti merelatifkan kejahatan kolonialisme. Justru sebaliknya, dengan memahami cara kerja kolonialisme, kita bisa mengenali polanya ketika ia muncul kembali, bahkan jika pelakunya adalah kita sendiri. Sejarah VOC seharusnya tidak hanya diajarkan sebagai kisah tentang orang asing yang jahat, tetapi sebagai pelajaran tentang bagaimana kekuasaan dan modal dapat menindas ketika tidak diawasi. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah titik awal, bukan titik akhir. Kemerdekaan sejati tidak diukur dari usia negara, melainkan dari sejauh mana rakyat memiliki kendali atas hidup dan masa depannya. Selama tanah dapat dirampas tanpa persetujuan, selama hukum lebih tajam ke bawah daripada ke atas, selama pembangunan mengorbankan manusia demi angka statistik, maka kemerdekaan masih menjadi proyek yang belum selesai. Keluar dari bayang-bayang penjajahan, baik asing maupun internal, membutuhkan lebih dari sekedar slogan. Ia membutuhkan keberanian politik, reformasi struktural, dan kesadaran kolektif. Negara harus dilihat kembali bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan. Pembangunan harus dipahami bukan sebagai pertumbuhan angka, tetapi sebagai peningkatan martabat manusia. Nasionalisme harus berhenti menjadi tameng kekuasaan dan kembali menjadi alat pembebasan. VOC telah pergi, bendera asing telah diturunkan, tetapi pertanyaan yang mereka tinggalkan masih menggema. Siapa yang menguasai tanah ini? Siapa yang menikmati hasilnya? Dan siapa yang menanggung biayanya? Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab dengan adil, maka perjuangan kemerdekaan Indonesia belum benar-benar usai. Kemerdekaan bukan warisan yang selesai diterima. Ia adalah tamanat yang harus terus diperjuangkan. Bahkan, dan terutama, ketika yang harus dilawan adalah diri kita sendiri.